dunia. Nah, ketika sudah meninggal, ada orang seperti ini nih, ini yang memblokade jalan agar si pasien yang atau bukan pasien lagi sih, sudah si jenazah gitu ya, jenazah untuk dikuburkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Piocast. Selamat datang di Piocast. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video nih teman-teman. Nah, yang mana kita ketahui sekarang Indonesia maupun dunia ya, dunia ini sedang mengalami gejolak lah ya. Bisa dikatakan gejolak, bisa dikatakan bencana juga nih teman-teman mengenai sebuah penyakit. Yang mana penyakit itu adalah COVID-19 atau corona, banyak yang nyebutnya corona ya teman-teman. Tetapi pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang penyakitnya gitu, tapi saya membahas hal yang menarik dari kejadian ini teman-teman. Yang mana di sini ada kejadian di negara kita yang seperti yang kita ketahui semua, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu nih bahwa ramai warga tolak jenazah COVID di Sulsel, ini kata Pemprov. Gimana ya, saya tertarik untuk membahas ini nih karena menurut saya warga nih, udahlah kita ini sedang menghadapi masalah sulit gitu ya, sudahlah kita nih sedang menghadapi krisis, bisa dikatakan krisis nih, krisis kesehatan gitu teman-teman. Tetapi janganlah kalian menggunakan ini untuk menjadikan atau menambah menjadi krisis sosial, krisis kemanusiaan, please lah gitu. Ini terjadi di Sulsel ya teman-teman, yang mana warganya itu menolak ya, jenazah COVID-19, jenazahnya untuk dikuburkan itu mereka tolak gitu teman-teman. Ini gimana ya? Sedang apakah mereka itu tidak tidak memikirkan gimana perasaan dari keluarganya? Keluarganya itu sedang berduka gitu ya, sedang berduka. Apalagi kalau misalnya ketika keluarganya itu kena COVID ya, kena COVID, mereka itu tidak boleh ketemu keluarganya, bahkan sampai si pasien ataupun keluarga yang sakit itu meninggal dunia. Nah, ketika sudah meninggal, ada orang seperti ini nih, ini yang memblokade jalan agar si pasien yang atau bukan pasien lagi sih, sudah si jenazah gitu ya, jenazah untuk dikuburkan. Waduh, padahal untuk penanganan jenazahnya itu sudah digunakan dengan cara yang tepat ataupun sesuai SOP ya teman-teman. Nah, ini ada lagi nih. Warga tolak pemakaman jenazah COVID-19 di Kota Pasuruan. Waduh, sudah makin banyak nih kota-kota, bahkan nih gokil sekali, ada yang bawa parang. Waduh, gimana ya, seharusnya ya, ketika sudah ada orang kena musibah gitu ya, apalagi musibahnya itu ini apa ya, musibahnya itu meninggal dunia, tolong teman-teman, jiwa kalian, jiwa untuk kemanusiaan itu ditumbuhkan lah gitu ya, janganlah sampai seperti ini. Ini ada pernyataan Ganjar minta maaf, jasad perawat positif corona di Semarang. Ternyata bukan hanya pasiennya saja, tetapi jasad perawat yang merawat pasien yang kena corona juga ditolak nih teman-teman. Padahal kita ketahui para perawat, para tenaga medis, dokter dan lain sebagainya itu sudah bekerja dengan maksimal gitu ya, dengan ekstrimnya gitu, merawat pasien-pasien yang ya mereka sendiri tidak tahu virusnya itu bentuknya seperti apa gitu, virusnya itu berada di mana, dan kemungkinan besar mereka juga bisa terkena. Nah, ini ada video permohonan maaf dari Bapak Ganjar selaku pemerintah daerah di daerahnya ya.
Oke, ini videonya teman-teman bisa lihat langsung di Instagram Pak Ganjar Pranowo. Beliau itu cukup sedih, cukup miris dengan kelakuan warganya gitu yang melakukan penolakan ya teman-teman. Saya ini merasa gimana ya, merasa aneh juga gitu. Kenapa mereka itu memiliki pemikiran seperti itu gitu, memiliki pemikiran yang berbeda. Cobalah gitu, kalau misalnya hal ini, kejadian ini terjadi pada mereka ataupun setidaknya keluarga mereka gitu, apa yang bakalan mereka rasakan gitu. Seharusnya mereka mendukung pemerintah, dengarkan apalah yang dikatakan pemerintah. Salah satunya ini Pak Ganjar ini seorang pemerintah daerah yang cukup bagus gitu, cukup baik. Ya, saya salut juga dengan Pak Ganjar yang sudah mau berjuang juga sebagai pemerintah daerah ya. Salut juga untuk Pak Ganjar. Tetapi tolonglah untuk mereka-mereka yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, memiliki pemikiran sendiri tentang corona, melebihi para ahli, melebihi para ulama gitu. Tolonglah gitu ya, lakukan sesuatu yang berguna gitu, jangan lakukan penolakan seperti ini. Aneh sekali gitu teman-teman, aneh sekali. Sekarang Indonesia sudah banyak sekolah, mereka juga orang yang sekolah, tetapi kenapa masih memiliki pemikiran yang pendek, memiliki pemikiran yang mereka lebih percaya dengan hoax gitu dibandingkan dengan orang-orang berilmu, dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki dasar pendidikan di kesehatan gitu teman-teman. Aneh sekali gitu. Pernyataan lagi dari Pak Ganjar nih teman-teman, yang mana warga tolak pemakaman perawat nih. Ganjar ngomong, saya tegaskan kalau jenazah sudah dikubur, virus ikut mati di dalam tanah. Nah, ini pemimpinnya loh, pemimpinnya mengatakan seperti ini. Pemimpinnya Pak Ganjar ini nggak mungkin ngomong asal-asal, ngomong tanpa dasar, nggak mungkin itu teman-teman. Pasti Pak Ganjar ini memiliki dasar juga. Pasti Pak Ganjar ini sudah bertanya ataupun meriset gitu dengan orang-orang yang sudah ahlinya. Ini pemerintah mengatakan seperti ini. Gila. Oke, itu dari sisi pemerintah ya teman-teman. Gimana kalau misalnya ulama? Nah, ini saya ambil dari websitenya NU, Nahdlatul Ulama, yang mana dia NU mengatakan pengurusan jenazah muslim terinfeksi COVID-19 harus mengikuti protokol medis. Nah, di sini pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik gitu ya. Pemerintah sudah menyarankan jenazah yang terinfeksi itu harus mengikuti protokol medis. Sudah dilakukan protokol medis dengan benar, sudah dilakukan dengan SOP yang sesuai. Tetapi kenapa masih ada manusia-manusia yang entah dari pemikiran yang mananya mereka melakukan hal itu teman-teman. Ini sudah difokuskan jenazah muslim terinfeksi COVID-19 harus mengikuti protokol medis gitu teman-teman. Ulama sudah ya, pemerintah sudah, orang berilmu juga menyarankan seperti itu. Tetapi kenapa masih ada manusia-manusia tadi itu, manusia-manusia yang menolak ya, manusia-manusia yang memiliki pemikiran sendiri, memiliki jalan pikir yang aneh. Anda yang menolak ini, Anda yang melakukan, yang bawa parang ini, dasar kalian itu dari mana gitu?
ada 3 poin yang kalian langgar ya. Ada 3 orang yang kalian langgar. Ada 3 hal yang kalian langgar, yaitu pemerintah, ulama, orang berilmu. Kalau misalnya mungkin kalau misalnya kalian tidak percaya dengan pemerintah, mungkin kan masih ada nih orang-orang yang belegu, orang-orang yang batu gitu. Pemerintah pun nggak dipercayai gitu. Tetapi kenapa kalian nggak percaya dengan ulama? Kenapa kalian nggak percaya dengan orang yang berilmu? Please lah gitu, please. Kalau misalnya kalian memiliki pemikiran sendiri, gitu, memiliki dasar sendiri, ataupun mungkin kalian mungkin kalian lulusan dari universitas luar negeri, universitas di Amerika ataupun di mana yang memiliki dasar lain juga, silahkan kalian katakan bahwa penanganan jasad COVID-19 di Indonesia itu salah, penanganannya tidak benar. Nah, seperti itu. Jadi silahkan kalian komentar dan memberi saran, memberi masukan gitu. Harusnya itu begini, harusnya itu begini gitu. Bukannya dengan cara menolak, bukannya dengan cara memblokade seperti ini, teman-teman. Kalian itu manusia, kalian itu diberi kemanusiaan, jiwa manusia, hati, otak, dan sebagainya gitu. Kenapa kalian lebih percaya dengan berita hoax gitu, teman-temanku, saudaraku. Oke, mungkin cukup sekian omelan-omelan dari saya gitu. Saya harap tidak ada lagi. Nah, di sini ini penutup terakhir nih, teman-teman. Pak Ganjar bahkan nih menyiapkan makam pahlawan nih, teman-teman. Gokil sekali Pak Ganjar. Makam pahlawan untuk pemakaman tenaga medis. Jadi Pak Ganjar menyiapkan makam pahlawan untuk pemakaman tenaga medis nih. Salut sekali dengan Pak Ganjar. Oke. Jadi semoga untuk selanjutnya tidak ada lagi penolakan jenazah ataupun jasad untuk pasien-pasien COVID, mau itu pasien umum ataupun tenaga medis, perawat, dokter, dan lain sebagainya. Untuk itu udah cukup dah saya ngomel-ngomel video kali ini. Apabila teman-teman yang budiman ingin sharing juga tentang kejadiannya, mungkin ada kejadian di daerahnya yang aneh, yang unik, silahkan tulis di kolom komentar bawah ya, teman-teman. Silahkan hakimi. Entah, kalau misalnya saya juga ada salah ngomong nih, saya ucapkan mohon maaf juga, karena tidak ada hal yang sempurna gitu ya. Karena saya membuat video ini saya pengen buat nih karena saya sudah geram geram dengan kelakuan dari manusia yang tidak tahu asalnya dari mana, tidak tahu memiliki otak sih punya ya, otak punya, hati saya yakin punya, tetapi tidak digunakan gitu ya. Malah lebih percaya dengan berita-berita hoax ya. Oh iya, sebentar. Satu poin lagi untuk meredam amarah ya, memuaskan kalian semua. Jadi ada 3 tersangka nih yang tolak pemakaman jenazah perawat positif corona, ditahan. Abis kau. Ancaman 7 tahun penjara. Gokil. Terima kasih untuk Bapak polisi yang sudah menindaklanjuti kasus ini, karena kita semua para netizen sudah begitu geram dengan 3 tersangka ini yang sudah menjadi tersangka penolakan pemakaman jenazah perawat positif nih. Ya, terima kasih ya. Ini ada karangan bunga dari banyak orang ya. Terima kasih untuk Bapak polisi yang sudah memberikan tindakannya gitu, memberikan tindakan yang langsung pada orang ini. Oke, dah.
Ini terakhir, memang benar-benar terakhir nih. Cukup sekian video kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, ucapan, dan lain sebagainya, saya ucapkan mohon maaf. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.